Matius pasal 26, hari Selasa, tanggal 30 September 2025. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari terakhir di bulan September, di mana dari tanggal 1 sampai 30 kita melihat begitu besar kasih setia Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, yang pastinya setiap kita ada ujian-ujian yang kita perlu lewati, tetapi kita bersyukur hari ini kita masih ada, kita masih hidup, dan kita banyak belajar dengan pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Dia terus tambahkan pengetahuan kita, pengertian kita, supaya kita semakin hidup mempraktekkan ajaran firman Tuhan dan bukan lagi ajaran-ajaran di sekitar kita yang tidak berasal daripada Tuhan. Mari kita terus hanya mendengar dan mempercayai apa yang keluar dari mulutnya, yaitu firman-Nya, dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Firman-Nya tidak mungkin gagal, itu janji Tuhan. Jadi kata-kata dunia bisa sekali gagal, tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kita masuk di dalam pembacaan pasal 26, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Jadi kita ingat di pasal 25 banyak sekali pengajaran Tuhan Yesus. Kita belajar tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, belajar tentang perumpamaan mengenai talenta dan penghakiman terakhir. Jadi di sini Tuhan sudah selesai pengajarannya. Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, dan dia sebutkan maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ingat, kita sudah baca pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga mengenai penderitaan Yesus. Masih ingat semuanya kan? Kita sudah membaca di pasal-pasal sebelumnya. Saya tidak ingat pasti di mana pasal-pasalnya itu, tetapi kita sudah baca dan Tuhan Yesus sudah memberitahukannya kepada murid-muridnya, dan dia katakan di sini, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, perayaan Paskah pada waktu itu kan kita sekarang rayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, perayaan Paskah di perjanjian baru di sini, di mana Tuhan Yesus masih ada, Yesus kan masih hidup, adalah mereka rayakan Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi dikatakan tinggal 2 hari lagi ada perayaan itu, dan Yesus tahu, sudah memberitahukan murid-muridnya, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pemberitahuannya sudah ada sampai 3 kali, dan ini sudah sangat dekat, dia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat 3, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Masih ingat pembacaan kemarin Yehezkiel? Nah, kita kembali dulu ke Yehezkiel 38 ayatnya yang ke-10. Kita lihat bagaimana Tuhan relasi-relasi tentang pembacaan-pembacaan kita. Saya bacakan ulang Yehezkiel 38 ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Bagaimana relasinya di sini? Kita lihat, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Apa yang mereka lakukan berkumpul bersama? Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia.
rancangan dan rencana tipu muslihat ini untuk membunuh Yesus dimulai dari dalam apa? Niat dalam hati mereka. Seperti yang kita baca kemarin ya, Yehezkiel 38 ayat 10. Ada niat yang dimulai dari dalam hati, niat jahat, rencana jahat. Karena apa? Karena hati mereka dipenuhi oleh iri hati, kebencian. Karena Yesus diikuti banyak orang, mereka cemburu. Dan ternyata karena kecemburuan di dalam hati membangkitkan niat jahat, rancangan jahat, mau pakai tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ayat 5, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Tipu muslihat, mereka nggak mau ketahuan keributan di antara rakyat, jadi janganlah bikin di acara 2 hari itu, 2 hari lagi ada Paskah, jangan bikin di situ. Bagaimana betapa itu hati kalau kita nggak jaga, bisa timbul di dalam hati kita segala macam yang jahat-jahat, segala niat jahat bisa timbul di situ kalau kita tidak mau untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita perlu terus-menerus menjaga hati kita, supaya kehidupan terus yang terpancar dari hati kita, bukan kematian, bukan niat-niat jahat kepada orang lain. Apalagi kalau orang sudah jahat pada kita, ya pasti kita mau juga timbul niat jahat untuk membalas. Tapi saat hati dijaga, jaga dengan firman Tuhan, jaga dengan kebenaran firman Tuhan, niat jahat orang yang jahat sama kita, pasti kita bisa balas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebenaran. Di Matius 15 ayat 18 menuliskan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi dari hatilah apa yang keluar dari mulut, dan itulah yang menajiskan orang. Semua yang keluar dari mulut kita itu dari hati. Kalau ada yang bilang, itu cuma di mulut saya saja, di hatiku itu baik sekali. Tidak mungkin keluar dari mulut kalau tidak ada di hati. Jadi kalau sudah keluar dari hati, dari mulut, pasti sudah ada di dalam hati sebelumnya. Jadi kan kadang kita sendiri bilang, iya saya kan maksudku baik, tapi mulutku saja yang keluar begitu. Mulut bisa membunuh dan membinasakan sesama kalau kita berpikir dengan cara berpikir kita sendiri. Inilah bagaimana Matius 15 ayat 18 ayat 19-nya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Semua itu berasal dan timbul dari hati. Jadi imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi yang berkumpul di istana imam besar Kayafas itu, dari dalam hati mereka timbul rencana tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Bisa lebih lengkap ya, supaya kita tahu bagaimana ini sumber-sumber kejahatan bisa datang, rancangan jahat bisa datang, semuanya dari dalam hati. Jadi saat kita semakin membersihkan hati kita menjaga hati kita, setiap kali rancangan jahat mau datang, kita langsung hati-hati, itu rancangan jahat. Roh Kudus yang akan ngingatin kalau kita mau dengar-dengaran. Kalau kita mau balas orang yang jahat sama kita, Roh Kudus bilang, gak usah balas, ampuni, kasihi. Itu kan Tuhan Yesus yang sudah ajar, doakan musuhmu. Nah, pilihan ada di tangan kita kembali. Mau nggak saya ikuti Roh Kudus, atau saya mau mengikuti hati saya yang sudah jengkel, yang sudah sakit? Roh Kudus sanggup memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk tidak membalas kalau kita mau. Jadi saat kita kosong, mau dengar-dengaran dan taat, Roh Kudus perintahkan, pasti kita tidak akan jadi pembunuh, kita tidak akan jadi pencuri, kita tidak akan jadi pemarah. Semua yang kejahatan di hati kita tidak akan kita kerjakan, karena kita segera matikan. Perlu itu dimatikan apa yang timbul dalam hati. Saat kita tahu itu pikiran jahat, percabulan,
persinahan, mau mencuri, mau bersumpah palsu, mau bohong, saat kita segera matikan, gak akan kerja lagi. Jadi kita yang harus matikan, Tuhan gak bisa matikan itu. Kita diberi kekuatan untuk matikan yang jahat-jahat dalam diri kita, tetapi bukan Tuhan yang kerjakan langsung. Kekuatan Dia berikan, kemampuan Dia berikan, tapi kemauan harus dari kita. Tuhan gak bisa paksa. Kita harus rela dulu bilang, oke Tuhan, aku gak mau membalas, aku tidak mau mencuri, aku tidak mau bercabul, aku tidak mau berzina, aku tidak mau membunuh. Dan membunuh bukan cuma tusuk orang dengan pedang, tapi tusuk orang dengan kata-kata atau dengan tatapan mata bisa membunuh orang. Nah, kalau mulai hari ini firman Tuhan menyadarkan kita supaya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah niat-niat yang jahat bisa timbul, atau niat baik, supaya kita terus jaga dengan hati yang selalu mau melakukan yang baik. Kita lanjut di ayatnya yang ke-6. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, jadi ditekankan di sini ini namanya Simon muridnya, tidak ditulis di sini murid ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, supaya kita tahu rumah ini yang punya orang kusta. Bagaimana Yesus mau datang ke rumah orang kusta? Kusta itu dulu dijauhi orang gak mau dekat-dekat, takut ketular. Tapi Yesus gak pilih-pilih, Dia mau masuk di rumah orang kusta. Coba saudara, kalau tahu ada orang lepra pergi, mau gak dekat-dekat? Atau sakit menular, pasti jauh-jauh. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia berani datang di situ. Nah, ayat 7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ini minyak wangi diberi penekanan yang mahal. Bisa ada minyak wangi yang murah, karena ada minyak wangi yang cuma dicampur air sedikit, bisa beli di pasar murah. Ini minyak wanginya ada tandanya bahwa minyak wangi itu yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Jadi ini minyak wangi yang mahal, kan minyak wangi, ibu-ibu yang punya minyak wangi tuh hati-hati sekali pakai ya, semprot dikit-dikit aja biar nggak cepat habis. Apalagi kalau beli waktu jalan-jalan ke luar negeri, atau belinya di mall yang besar-besar yang harganya mahal, pasti tidak berani mau curahkan begitu. Cuma semprot dikit-dikit biar bisa tersimpan lama karena mahal. Ini perempuan, dia curahkan ke atas kepala Yesus. Curahkan artinya kan ditumpahkan begitu, tercurah ya. Satu botolnya mungkin tercurah. Yesus juga ya, kok diam aja terima. Luar biasa itu Yesus, bagaimana rendah hatinya. Dia menerima kasih seorang wanita itu yang mengasihi dia. Bukan, hati-hati, bukan kasih perempuan dan laki-laki ya, kasih kepada Tuhannya. Nah, Yesus sedang duduk makan waktu itu, dia makan di rumah si kusta loh. Yesus rela makan di rumah si kusta. Dan perempuan ini datang menuangkan minyak wangi yang banyak di dalam buli-buli pualam. Ayat 8, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Persepsi murid-murid, ini kan mahal sekali. Mereka cuma pikir itu melayani dengan memberikan uang kepada orang-orang miskin. Kalau mencurahkan kepada Yesus itu pemborosan. Kadang-kala kita berpikir begitu, nggak usah kasih itu karena dia kan sudah punya banyak, sudah begini. Kalau Tuhan yang suruh, kita cuma pikir kalau kasih orang miskin mereka sangat butuh, kasihan. Jadi kalau Tuhan mau kasih menabur kepada mungkin seseorang yang sudah punya, tapi Tuhan mau suruh saudara, jangan tutup-tutup jalan yang Tuhan mau buka. Dengar-dengaran apa kata Tuhan dalam hati, dan wanita ini dia relakan mencurahkan minyak wanginya yang mahal untuk dicurahkan di atas kepala Yesus. Ini murid-murid punya persepsi ini bisa dijual banyak orang miskin yang bisa kita bantu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu semua. Jadi mereka cuman mungkin bisik-bisik di belakang Yesus ya, tapi Tuhan tahu. Dia berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku.
karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Mungkin satu kali kita bertemu dengan orang yang ya nggak apa-apa, dia sudah banyak uang, nggak usah ini, tapi mungkin cuma satu kali itu, relakanlah pemborosan. Seperti ini Tuhan Yesus, dia bilang ini orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tadi dia bilang di ayat yang kedua, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia sudah beritakan berulang-ulang, mempersiapkan muridnya bahwa dia akan mati. Dan dia bilang ini, dia wanita ini, perempuan ini mencurahkan minyak itu ke tubuhku, membuat suatu persiapan untuk penguburanku, untuk karena mayat disiram dengan air, dengan wewangian ya, pada zaman itu. Nah, ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini perempuan ini melakukan saat Yesus masih hidup. Saat Yesus tadi bilang, aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Mau siram 10 buli-buli pun saat Yesus sudah mati, Yesus sudah tidak lihat di situ. Tapi ini saat Yesus masih hidup. Begitu banyaknya kita, ada orang-orang yang nanti di permakaman orang tua baru keluar semua, bahkan pinjam uang untuk potong kerbau, potong babi, atau bikin pesta. Saya tidak tahu di setiap daerah-daerah berbeda-beda, tetapi kalau masih hidup orang tua, berikanlah apa yang mereka masih bisa nikmati dan mereka lihat. Kalau mereka sudah pergi baru mau bikinkan semua yang terbaik, bukan lagi mereka rasakan. Yang terangkat namanya adalah orang yang melakukan. Jadi ini yang Yesus maksudkan, bahwa ini perempuan melakukan pada saat dia masih ada. Dan apa yang dilakukannya hari ini, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, termasuk di hari ini di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada, di Indonesia kah, di Swiss kah, di Belanda kah, di Jerman, di Perancis, di Amerika, di Australia, Afrika, dimanapun kita berada, saat Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saat kita baca hari ini, kita ingat perempuan ini, bagaimana dia berani mencurahkan minyak yang ada di buli-buli pualamnya itu yang mahal di atas kepala Yesus. Pertanyaannya, apakah saya juga sudah rela untuk boros-boros, untuk memberikan hal yang banyak-banyak dalam hidup saya untuk kemuliaan Tuhan, untuk yang saya bilang tadi, atau orang tua kita bisa berikan yang orang tua butuh hari ini, atau kita simpan nantilah kalau sudah pergi baru saya kan siapkan tabungan untuk saya bisa belikan ini dan itu untuk pestanya nanti, atau gimana. Pakailah selagi mereka masih ada. Dan apakah kita rela untuk tidak perhitungan di dalam, cari keuntungan diri sendiri saat memberi seseorang, apa untungku ya, kalau aku kasih dia ini nanti dia bisa balas kembali aku enggak, apa untungku di dalam. Tuhan Yesus kan bilang, kalau kita berbuat baik kepada orang yang sanggup membalas kita, semua orang bisa lakukan kok. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kita, di situ Tuhan yang akan memberikan balasan. Jadi yang masih sering perhitungan, mau lihat keuntungan diri sendiri, silakan firman Tuhan hari ini menolong. Jangan pelit-pelit untuk diri sendiri. Kadang kita pelit sama diri sendiri ya, dan kepada orang lain. Kalau Tuhan bilang relalah keluarkan yang kita punya. Kalau Tuhan bilang sayangi dirimu hari ini, beli baju baru, satu itu bajumu udah robek-robek atau sepatumu sudah sobek-sobek karena saya mau bantu orang, saya mau kirimin orang. Kadang kan kita punya pikiran seperti itu. Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gimana saya belikan orang sepatu padahal sepatuku sendiri saya nggak bisa pakai lagi, udah sobek-sobek. Kasihi diri, baru kita nanti bisa kasih juga kepada orang lain. Kita lanjut, Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 14,
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Satu orang dari 12 murid itu, Yudas Iskariot, satu orang yang selama ini mengikut Yesus. Bahkan kalau kita baca di pembacaan yang lain, dia dipercaya jadi bendahara. Dia dipercaya jadi bendahara, dan ternyata dia sendiri yang pergi kepada imam kepala untuk mendapatkan upah kalau dia menyerahkan Yesus. Karena dia sudah dengar-dengar ya, kalau kita lihat ini pasti ketahuan lah kalau imam kepala dan orang-orang Farisi mereka mau menangkap Yesus kan. Jadi dia pergi ke imam-imam kepala untuk berkata, "Apa upahku? Apa yang hendak kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Tega enggak saudara kalau hari ini saudara punya pemimpin yang mengasihi saudara, yang memberikan waktunya kepada saudara, saudara enggak bayar apa-apa untuk saudara mendapat kebaikan. Dan dia rela memberikan semua itu, memberikan waktunya, memberikan semua seperti Yesus lakukan. Dan malah dia mau memberikan nyawa Yesus, menyerahkan Yesus. Dia tahu kalau diserahkan artinya dihukum, akan menderita. Tapi dia minta untuk penyerahan Yesus itu dia minta apa yang akan diberikan. Dan mereka bilang mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Sedikit sekali ini 30 uang perak kalau dibanding dengan nyawa pemimpinnya, nyawa gurunya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia sudah terima uang berhati-hati, uang dari dalam hati akan timbul niat jahat. Tadi udah baca sebelumnya, niat jahat untuk menyerahkan gurunya sendiri karena dia cinta uang, dia cinta kekayaan, dan dia menerima 30 keping perak, dan dia mulai cari kesempatan baik untuk menyerahkan gurunya. Coba bayangkan kita di antara orang-orang lain dengan satu pemimpin baik-baik setiap hari, padahal di dalam hati sudah ada rancangan jahat untuk menyerahkan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini ngajar kita untuk mengasihi pemimpin kita, untuk taat, untuk setia kepada pemimpin kita dimanapun kita berada. Karena di dalam hidup kita ada pemimpin-pemimpin ya, kita ditaruh Tuhan di dalam setiap kehidupan. Ada pemimpin mungkin di pekerjaan, di rumah, di gereja, di mana-mana. Doakanlah pemimpinmu. Jangan kita yang menjadi tidak setia dan bahkan mau menjual pemimpin kita. Berikutnya, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 17, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ini murid-murid Yesus sangat menghargai Yesus. Mereka menghargai pimpinan mereka. Mereka enggak sembarang saja ide-ide mereka dan langsung bikin. Mereka pergi bertanya kepada Yesus terlebih dahulu, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ini bentuk kerendahan hati murid-murid bertanya terlebih dahulu. Ini banyak sekali pelajaran kita dapat dari Matius 26. Bagaimana kita menghargai, menghormati pemimpin kita untuk terlebih dahulu bertanya, "Di mana engkau kehendaki?" Ayat yang berikut, ayat 18, jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Ini ditulis si Anu, "dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Ini belum ditahu ini siapa si Anu ya, disuruh pergi ke kota dan pesannya ada, waktuku hampir tiba, dalam arti aku sudah hampir mati kan. Waktuku hampir tiba, aku mau merayakan Paskah bersama muridku di rumahmu. Beruntung banget ini orangnya, di rumahnya Tuhan pilih untuk merayakan pesta terakhir ini bersama murid-muridnya. Ayat 20, setelah malam hari, ayat 19, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ini ada di kitab berikut, yang kitab lain nanti yang akan menjelaskan lebih detail
bagaimana murid itu pergi, nanti kita akan baca. Setia saja setiap hari mengikuti pembacaan firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nantinya kita akan dibukakan banyak hal. Untuk hari ini kita dibukakan demikian. Saya enggak buka dulu. Ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Jadi sudah ditemukan ya, enggak dicerita detail bagaimana pertemuan antara murid-murid ini yang melakukan. Berarti saya percaya ini 2 orang juga ya. Ada murid-muridnya yang melakukan tugas, mereka lakukan tepat, mereka temukan si Anu dan si Anu setuju. Jadi di ayat 20, setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ini di rumah si Anu ya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus tahu, enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang bilang-bilang, tapi dia tahu seorang di antara mereka akan menyerahkan dia. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Mereka sedih sekali kan, kalau ternyata kok ada di antara kita nih, baik banget pemimpin kita gini, rela sekali gak tidur, rela temanin kita semua, kok ada yang di antara mereka yang mau menyerahkan dia. Dan bertanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Dan ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Pencuri, pembunuh gak akan ngaku apa yang mereka lakukan. Kesempatan Tuhan masih berikan kepada Yudas untuk berani berkata, "Ampuni aku Tuhan," atau berbaliklah, atau bagaimana ya. Kalau saya pelajari di sini, ada kesempatan loh. Kalau dikasih tahu, dibongkar begitu di depan yang lain, dan kalau dia tahu akulah, dia tahu banget kalau dia, malah dia bilang, "Bukan aku ya Rabi." Kalau dia mau rela, enggak usah lah mungkin jujur-jujuran di depan yang lain ya, tetapi mungkin setelah itu dia akan bilang, "Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Yesus, ampuni aku lah yang kau katakan itu. Aku sudah dapat uang nih 30 perak, aku mau kembalikan ini supaya aku selamat. Bukan aku orang yang celaka." Tuhan Yesus bilang, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi pasti untuk Tuhan Yesus, aduh kalau dia bisa bertobat nih muridku, pastilah dia kasihi sekali Yudas juga ya. Kalau dia bisa bertobat dan orang lain lah yang lakukan itu, tapi Yudas gak bertobat. Dibilangin celaka, dia gak mau tobat dengan kata celaka seperti itu. Lebih baik bagi orang itu tidak dilahirkan. Tetapi Yudas malah berkata, "Bukan aku ya Rabi." Dan Yesus bilang, "Engkau telah mengatakannya." Maksudnya, oke, itu yang engkau bilang, engkau bohong. Engkau sudah tahu bahwa engkau yang mau menyerahkan aku, tapi engkau bohong. Tapi Yesus gak nunjuk dia. Yesus mau lihat kejujuran. Yesus mau lihat bagaimana ini keselamatan kita yang pilih. Keselamatan kita yang pilih. Tuhan rindu kita semua selamat, tetapi kita dikasih kebebasan untuk memilih saya mau selamat atau tidak. Dan Yudas sudah dikasih kebebasan itu. Tuhan sampaikan kepada dia bahwa ada yang akan menyerahkan dia, tapi Yudas memilih untuk terus melakukan apa yang dia sudah rancangkan dalam hatinya, yaitu menyerahkan Yesus. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Nah, ini yang kita lakukan sekarang sebagai umat percaya ya. Kita ambil roti perjamuan, cawan perjamuan.
di sini kita kerjakan dan lakukan. Ada anggur yang mewakili darah Yesus dan roti yang mewakili tubuh Kristus. Kita lanjut, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi mereka menyanyikan nyanyian pujian sebelum mereka pergi semuanya ke Bukit Zaitun. Ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yesus memberitahu sebelumnya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, ini ayat 32. Yesus sekali lagi memberitahukan dia akan bangkit, akan tetapi sesudah aku bangkit. Jelas-jelas dia sudah 3 kali beritahukan muridnya, plus dia beritahu kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus di atas gunung yang tinggi bahwa dia akan bangkit. Bilang lagi hari ini bahwa akan tetapi sesudah aku bangkit, untuk yakinkan murid-muridnya bahwa dia pasti akan bangkit. Dan dia bilang, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ingat baik-baik untuk kita ya, untuk lihat selanjutnya bagaimana reaksi murid-murid nantinya. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Setelah dia bangkit maksudnya nanti ya, Yesus mati, bangkit dan mendahului ke Galilea. Kita akan baca itu nanti di pembacaan berikut untuk lihat semua firman Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi. Ini Petrus bangkit, sok pahlawan. Wah Tuhan, biarpun semua yang lain tergoncang imannya, saya sekali-kali tidak akan tergoncang imanku. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Begitu gampangnya kadang kita bersumpah ya. Oh tidak mungkin saya hianati kamu, aku cinta kamu 100%, tidak mungkin lah, aku sangat sayang kamu, aku tidak akan. Ternyata janji tinggal janji, sumpah tinggal sumpah. Oh berjanji aku akan setia sama pemimpinku, aku akan ini, kalau aku diterima kerja aku akan setia kepada kantor ini. Sedikit dia keluar, dia cerita jelek tentang kantor itu semua, cerita jelek pemimpinnya, pemimpin rohaninya, dicerita jelek semua. Apakah seperti itu janji? Dan ini yang kita akan lihat tentang Petrus ya. Petrus, biar semua yang tergoncang, saya tidak akan goncang. Sekalipun aku akan mati, aku akan mati bersama engkau. Kita lihat apakah dia pegang janjinya nanti. Dan bagus kita kalau kita berjanji, kita pegang janji dan jangan cepat-cepat berjanji, karena kadang janji kita susah untuk ditepati. Ayat berikutnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kembali hanya 3 murid yang dibawa di situ ya. Dan di sini dia mulai, Yesus merasa sedih dan gentar. Dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus pun butuh orang lain untuk menguatkan dia. Dia butuh ketiga muridnya ini untuk menguatkan dia. Dia jujur berkata, hatiku sangat sedih dan aku gentar. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia tahu sebentar lagi dia akan disiksa. Dan dia pun gentar. Dia butuh topangan doa. Dia butuh kekuatan dari 3 muridnya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita sangat butuh orang lain. Yesus pun butuh orang lain. Kita butuh orang lain menguatkan kita, menopang kita di saat kita gentar, di saat kita dalam kesesakan, di saat kita dalam kesedihan. Kita butuh orang lain di samping kita, di sekitar kita.
Dan kitalah yang tahu siapa yang kita butuhkan, yang cocok dengan kita. Jangan malu minta pertolongan kepada orang lain saat kita mengalami kegentaran. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia pun bilang, Tuhan, kalau boleh, janganlah saya yang mengalami penderitaan ini, tetapi jangan kehendakku yang jadi, jadilah seturut kehendak-Mu. Saking gentarnya dia, saking takutnya juga dia menghadapi, dia minta Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah penderitaan ini daripada aku. Cawan menceritakan tentang penderitaan yang dia harus lewati. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Yang diminta berjaga-jaga ternyata sementara tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? 1 jam saja. Kadang kita gak mau loloskan waktu kita lebih pilih tidur daripada berjaga baca Alkitab. Mau gak kita gak perhitungan lagi seperti perempuan tadi yang tidak perhitungan? Mau gak kita gak perhitungan, capek saya, aduh saya mau tidur segera, daripada beri waktu kita 1 jam. Ya, jadi marilah kita tidak hitung-hitungan dengan waktu kita, jam tidur kita, uang kita, atau apapun. Ini Yesus minta 1 jam saja untuk murid-muridnya berjaga-jaga, tetapi ternyata mereka tidur. Yesus bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Yang menolong kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita nurut. Kalau bilang, oh ya jangan mencuri ya, roh kita bilang iya, tapi daging kita lemah. Saat datang bilang, iya, tapi kan di sana itu gampang, kalau curi gak usah kerja dapat uang banyak langsung. Daging lemah, roh yang penurut. Kalau kita tidak ikuti apa yang roh bilang, pasti kita akan pergi mencuri, karena lebih gampang mencuri daripada bekerja. Tuhan Yesus pergi kedua kalinya, kita lihat ayat 42, lalu ia pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Ini doa kedua kali. Yang pertama kali tadi bilang, dia bilang, Tuhan kalau boleh lalukanlah daripadaku. Ini yang kedua dia bilang, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tadi dia sudah bilang, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendakku yang jadi. Tapi dia ulang di kedua tuh, dia gak minta lagi lalukan. Dia bilang, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Tadi sudah tidur, sekarang masih tidur. Tidur karena apa? Capek, mungkin sedih, tidak bisa menanggung apa yang mereka dengar dari gurunya, bahwa dia akan disiksa dan dia akan mati. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dia berdoa yang sama dengan doa yang tadi di ayatnya yang ke-42. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Betapa sabarnya ini Yesus ya. Dia gak marah-marahin murid-muridnya. Kamu ini udah dibawa 3 orang begini.
kerjamu cuma ngorok saja, cuma tidur saja, kan kita biasa begitu ya. Dia nggak marahin, dia cuma kasih tahu berjaga-jaga, dia kasih tahu bahwa temani aku, tinggal dengan aku, berjaga-jaga. Dia yang ketiga kali mereka tetap tidur, dia bilang tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Siapa dia yang akan menyerahkan dia? Yudas, sudah dekat. Perikop berikut, Yesus ditangkap. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya, kita lihat Yesus masih berbicara kepada ketiga muridnya, datanglah Yudas. Benar sekali kan? Yesus bilang, dia yang menyerahkan aku sudah dekat, dan betul. Belum selesai Yesus bicara, Yudas sudah datang. Dan dia datang bersama serombongan besar, jadi enggak sedikit, rombongan besar yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh orang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Jadi ayat 28, orang yang menyerahkan dia itu adalah Yudas kan. Yudas telah memberitahukan tanda ini kepada serombongan besar orang itu. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ini yang orang biasa bilang ciuman Yudas ya, kalau orang pura-pura datang cium, padahal ciuman untuk menyerahkan dia. Dia datang ke depan, salam Rabi, cium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itu kan engkau datang? Tuhan tahu semua. Untuk itu kau datang mencium aku untuk menyerahkan aku? Seperti itu kurang lebih ya. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Mereka tahu isyarat yang diberikan si orang yang mau menyerahkan itu, segera mereka maju menangkap Yesus. Ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua yang Yesus hidupi hanya untuk menggenapi semua yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Yesus datang menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah diberitahukan sebelumnya. Kita lihat akhir dari kisah Yudas ini, belum akhir ya. Akhir dari rencana Yudas, dia akhirnya berhasil. Dirancangkan, timbul dalam hati dulu niat karena mau uang banyak, dia relakan gurunya untuk ditangkap, dia bikin rancangan-rancangan dan dia berhasil. Dan di ayat terakhir, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Murid-murid yang bilang saya setia, yang ikut Yesus, tidak ada yang berani berdiri bersama Yesus. Semua lari tinggalkan dia. Perikop berikut, Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Jadi ada Petrus yang ikut tapi dari jauh aja, dia nggak dekat-dekat. Dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampil 2 orang,
yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ini pakai sumpah-sumpah ya, demi Allah yang hidup, bersumpah-sumpah. Kasih tahu kami, kau betulkah Mesias, anak Allah atau tidak? Ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Mereka yang sudah dipenuhi oleh rancangan jahat kemarahan saat mereka mendengar pemimpin yaitu imam besar Kayafas sudah bilang dia menghujat karena Yesus berkata tadi engkau telah mengatakannya, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Imam besar marah, mengoyakkan pakaiannya dan di situ dia menghujat, dia berkata dia menghujat Allah. Dan saat mereka berkata ia harus dihukum mati, keluar semua kemarahan mereka. Mereka ada yang ludahi muka Yesus, ada yang tinju Yesus, ada yang pukul Yesus. Kasihan bagaimana Yesus diperlakukan demikian hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita bisa tahu seperti ini, bagaimana seorang yang rela menyerahkan nyawanya, dia manusia 100% saat ada di bumi seperti kita. Dia menangis juga, dia sedih, dia gentar seperti kita. Dia rela diludahi, dia rela ditinju, dia rela dipukuli hanya untuk saudara dan saya, hanya karena kasihnya buat kita. Ayat berikutnya, ayat 69, Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini ya, jadi kita lihat dulu ya, Petrus tadi ngikutin Yesus dari jauh. Dia dari jauh saja, dia masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal. Dia tapi sembunyi-sembunyi, nggak mau ketahuan. Nah, ternyata saat itu kemudian Petrus duduk di luar di halaman, ada seorang hamba perempuan yang kenal dia. Dia bilang, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Nah, ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini kita lihat bahwa satu hari ya, penetapan perjamuan malam itu di ayatnya yang perikop sebelumnya Petrus akan menyangkal Yesus, dari ayat yang ke 30 ya, 30 sampai ayat yang ke 35, di mana Yesus bersumpah-sumpah, biar aku mati pun aku akan bersama engkau. Dan sekarang dilihat dia menyangkal, aku tidak tahu apa yang kau maksud, pura-pura bodoh kan. Kadang kan kita pura-pura bodoh kalau ditanya, aku tidak tahu maksudmu apa sih, padahal tahu saja ya. Dia bilang, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Berikutnya ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Sudah naik lagi porsi ini. Tadi dia cuma nyangkal, sekarang dia menyangkal dan bersumpah pula. Sumpah mati, kalau kita biasakan orang, sumpah mati aku tidak curi itu, sumpah mati aku. Begitu gampangnya ya kita biasa melakukan seperti Petrus. Dia menyangkal dan bersumpah, dia bilang, aku tidak kenal orang itu. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, ketahuan bahasanya ya, logatnya beda. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah,
Kita lihat bagaimana Petrus pertamanya level 1 ya, kita bilang level 1 dia cuma menyangkal, level 2 menyangkal dan bersumpah, level 3 dia menyangkal dan mengutuk dan bersumpah. Dia bilang di sini, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Orang yang menggebu-gebu berkata, biar semua yang lain tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Orang yang menggebu-gebu berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Coba lihat diri kita sendiri. Pernah enggak kita menggebu-gebu sekali, iya saya topang engkau, saya temani engkau, saya ini dengan engkau. Ternyata dalam perjalanan malah mengkhianati, malah menyangkal, malah enggak mau terima saat orang bilang, nyangkal-nyangkal supaya dia selamat. Orang yang cuma pikir dirinya sendiri. Petrus mau nyelamatin dirinya sendiri, pasti kalau dia nyangkal ditangkap juga, kalau dia mengakui dia ditangkap juga kan. Dia enggak mau, dia ditangkap, dia berbohong supaya dia bisa selamat. Nah, selidiki kita sendiri, apakah kita berbohong, menyangkali pemimpin kita, menyangkali guru kita, menyangkali orang tua kita, menyangkali siapapun supaya kita selamat? Kiranya firman Tuhan hari ini yang panjang ya, panjang sekali Matius 26 ini, tetapi kita belajar banyak hal untuk kita terus berjaga-jaga, karena kita tahu Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging kita lemah, kadang cepat sekali berjanji, cepat sekali seperti Petrus, tetapi saat ujiannya datang kita menyerah. Saat kita menikah kita berjanji, seumur hidup sampai mati aku akan setia dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Tetapi ujian ternyata membawa kita seperti Petrus. Kiranya firman Tuhan ini untuk kedepannya, karena kita tahu kebenaran hari ini, untuk kedepannya kita akan benar-benar minta hikmat dulu sebelum berjanji, sebelum bikin keputusan, sebelum mengambil keputusan, bikin janji sama orang, supaya saat janji itu butuh pembuktian atau keputusan itu kita lakukan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kita benar-benar bisa menjadi orang yang tepat janji. Dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu kita lakukan, supaya nantinya kita bisa melakukan janji-janji, komitmen-komitmen yang lebih besar. Kita bersyukur untuk kasih Yesus yang rela untuk menyerahkan dirinya diludahi, ditinju dan dipukul, disakiti, diikat, ditangkap seperti penyamun, hanya untuk kita orang-orang yang berdosa, supaya kita hidup dan hidup bersama dengan Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.